ketahui simpangan baku sampel ya Bu ya, 38.000. Artinya kan kita nggak tahu simpangan baku populasi ya Bu. Iya. Kita pakai T kan Bu. Mestinya di soal ini kan kenapa ini kan TZ ya Pak ya soal ini TZ kan karena di sini sampelnya relatif besar dan standar deviasi meskipun standar deviasi populasi tidak diketahui kita pakai Z karena sampelnya sudah besar. Ini kan sampelnya 172. Kadang-kadang kita pakai cut off bahwa kalau sampelnya lebih dari 30 meskipun standar deviasi populasinya tidak diketahui kita pakainya Z. 12-13. Jadi ada cut off di situ. Tapi sebenarnya kata kunci utamanya adalah kalau standar deviasi populasi nggak diketahui dan sampelnya kecil gitu ya, itu kita pakai T. Tuh, oke? Nah yang lain? Saya masih bingung yang ini. Kalau di sini kan udah dikasih contoh langsung ya alfa, Z alfa bagi 2 udah langsung ketahuan angkanya berapa. Tapi kalau maksudnya kalau langsung melihat ke tabel Z-nya itu gimana Bu nyari? Dan lihat dalamnya. Oh, beda ya, Kalau Pak? yang ini Z alpha per 2, kalau Z ya. Ini yang udah terbaru ya? Ini yang pas minggu lalu. Oh, kok beda ya? Ada yang baru yang dikirimin ke grup kan beda kan? Emang ada di grup? Dikirim gitu? Iya, di grup kan dari kelas yang kata kirim. Ada yang ada di grup Grup mana? di grup kita. Kalau Z sih sebenarnya kita pakainya sama ya. Kalau nggak 0,05, 0,025, kalau nggak 10% atau 5%. Mana WhatsApp? Nah, ya aja dari sini. Kalau yang Z alpha per 2, kalau Z alpha itu kan nilai Z alpha. Nah itu lihatnya dari dalam. Jadi kalau 0,05 berarti kan nilainya minus 1,64 ya. Iya. Kalau Z alpha per 2 kan berarti kalau alpha nilai 5% berapa? 2,5. 0,025 berarti yang benar 0,025 ini kan Kirimnya tuh. minus 19 atau 1,9 tergantung dia di kanan atau di kiri gitu. Berapa lagi? Kalau 10%, kalau 10% berarti 0, berapa? 0,05. 0,05. Oh, alpha per 2-nya. Alpha per 2-nya. 10% 0,05 kan? Ini ya. Sama 1,64 gitu. Sama kan? Wah, maksud. Kapan sih dikirimnya? Ya. Yang ilustrasi ini Bu. Kirimnya kapan ya? Yang Oh, ada ya? Ini boleh. slide 70. Aku kirimin aja dulu. Oh, iya. Soalnya malam tadi saya baru belajar sampai situ. Asik. Mau bisa ngomong itu. Gombal. Yang itu Ini kan? Ini nih. ya. Yang itu. Yang Kan satu doang yang ditambahin. Video yang Excel udah kirim juga. Itu yang dapat Yang Excel minta Excel. SD Excel doang ya? itu kan tuh M di Kemarin berarti yang dikirim cuma ini doang. Iya, betul. D kuadrat Q itu yang mana ya Bu ya? Mana sih? Nah, itu Oh, ini. Iya. Jadi gini, ini kan ini jangan pakai cara ini lah. Caranya adalah kita pakai hitung standar deviasi kan saya nggak ajarkan kayak gini ya. Iya. Kalau ini dengan asumsi ini diketahui boleh. Kalau ini kan karena nggak diketahui ya, ya boleh aja sih ini kan bisa dihitung kan. Iya. Yang lain ini kan Yang kalau itu kan tahu itu kan diferensiasinya 51 kuadrat. Yang 273 nya itu 273 kan tuh. yang hasilnya sebelah kanan tuh. Nah, 10 kali 273 nya itu. N kan 10. Iya. Ini sigma DI kuadrat ini kan caranya gimana? DI dikuadratkan dulu, terus dijumlahkan. Oh. Berarti DI dikuadratkan itu Oh, adalah 5 5 kuadrat dulu. kuadrat. Oh, iya. Tapi boleh ya nggak pakai rumus ini. Kita pakai rumus yang sama seperti yang di pertemuan 1 aja. Jadi yang di pertemuan 1 kalau minum S kuadrat caranya gimana? N Hah? N Sigma
cara ngitung apa tadi? Oke. Itu kan Yang mana? Oh iya, sorry. Udah nggak mudah juga. Berarti masih ini ya. Masih memperhatikan. itu belajar semalam. Flexing ya, flexing. Oke. Oke, clear? Bu, Yang lain? saya masih bingung Bu, ini tadi rumus buat ngitung apa ya? Hitung apa ya? Coba nanti dibaca lagi pertemuan satunya ya. Gitu. Ini hitung apa ini? Jadi ini sama ini tapi nggak masalah kan Bu? Maksudnya hasilnya bakal tetap sama. Berarti ini simplified-nya aja. Nggak simplified ya ini kan saya nggak ajarin ini. Iya. Nah, saya ajarkan ini sama aja. Oh, soalnya kan yang ini kayaknya kelihatannya lebih kompleks gitu ya Bu. Ya ini tergantung sukanya ngitungnya pakai yang cara mana gitu. Oh, oke baik. Oke? Gimana? Ada yang lain? Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut ke yang lain ya. Hari ini karena satu pertemuan kita harus agak ngebut sedikit ya. Enggak sih. Oke. Nanti di sini di materi hari ini kita sebenarnya saya yakin teman-teman juga sudah sering belajar hal ini gitu ya atau sering dengar minimal kalau kita bicara korelasi, regresi, pernah? Pernah. Pernah ya? Atau dulu skripsinya ada yang pakai regresi? Enggak. Enggak. Atau ada yang ingat kalau korelasi, sering ngomong lah korelasi gitu ya. Ada korelasinya nggak sih dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan pelajari terkait hal itu gitu ya. Jadi kita akan bicara terkait dengan analisis korelasi dan analisis regresi linier sederhana. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah regresi linier sederhana. Nanti akan ada regresi yang lain. Ya. Dalam konteks ini kita bicara analisis korelasi dan regresi linier. Ini sebenarnya dua-duanya bicara terkait dengan hubungan. Ya, dua-duanya bicara terkait hubungan. Hanya yang membedakan hubungan seperti apa. Kalau kita bicara korelasi, ini hanya bicara hubungan antara peubah satu dengan peubah yang lainnya. Hanya dua variabel. Ya, itu di analisis korelasi. Kalau di analisis regresi linier sederhana, itu juga mencari hubungan variabel, tapi ada hubungan yang namanya sebab akibat. Bisa dipahami kalau hubungan sebab akibat tuh? Misalnya kalau X-nya naik, maka Y begini, gitu ya. Itu di regresi. Beda. Kalau di korelasi kita hanya bicara bahwa mereka ada hubungan atau tidak, hubungannya kuat atau tidak, hanya itu. Tapi kita nggak bicara hubungan sebab akibat di sana. Ya, bisa dibedakan ya. Sehingga korelasi dan regresi itu sesuatu yang berbeda. Dua-duanya sama-sama bicara hubungan, tapi hubungan yang berbeda. Jadi kalau di korelasi kita cukup bilang, oh korelasinya kuat, oh korelasinya lemah, gitu ya. Hanya bicara itu aja. Tapi kalau di regresi kita sudah bisa bicara bahwa kalau X begini maka Y begini. Bahwa X mempengaruhi Y dengan berapa dan seterusnya. Itu bicara di analisis regresi. Nah, dari sini nanti kita akan lihat ya, ini pengertiannya ya. Kita akan bicara yang namanya regresi, tadi korelasi, ada scatter diagram. Scatter diagram tahu kan? Diagram pencar. Gak ya jadi titik betul. Jadi kalau misalkan kita punya gambar ini X, kemudian ini Y, kita plotkan koordinat masing-masing X dan Y ini ke sini. Nanti kan kita punya titik-titik begini ya. Nah, ini yang membantu kita untuk menunjukkan dia hubungannya linear apa non linear. Kalau linear itu kan bentuknya gimana? Garis lurus. Kalau non linear contohnya apa aja? Parabola. Kemudian apa lagi? Eksponensial, trigonometria. Kemudian apa lagi? Hah? Logaritmik. Belajar kan ya di UTS ya? Nah, itu adalah contoh-contoh yang kalau bicara kita non linear. Itu nanti kita akan lihat. Kemudian ada dependent variable. Nah, ini kita akan bicara konsep nanti dalam regresi ada dependent variable, ada independent variable. Kalau dependent itu berarti apa?
dia nilainya tergantung oleh orang lain gitu ya. Berarti dia itu yang dipengaruhi gitu kan. Kalau independen itu yang mempengaruhi karena nilainya bebas. Sehingga nanti di sini akan ada hubungan bahwa misalkan saya tulis di sini Y adalah fungsi dari X gitu ya. Masih ingat ya bicara fungsi. Yang kita sebut independennya yang siapa? X. Independen tadi apa konsepnya? Yang mempengaruhi. Berarti ini adalah si independen. Yang ini adalah dependen. Ya. Artinya dia yang dipengaruhi. Ya, kalau ini adalah yang mempengaruhi. Oke? Paham sampai sini? Nah, itu nanti kita akan bahas secara dalam di sana. Nah, itu kalau di regresi kan dia hubungannya sebab akibat. Tapi kalau di korelasi itu nggak ada dependen, nggak ada independen. Jadi dua-duanya diperlakukan sama. Itu kalau di dalam korelasi. Oke, kita mulai yang pertama. Analisis korelasi. Jadi kalau kita bicara korelasi, ya teman-teman sering bilang nggak ada korelasinya nih, gitu ya. Sering loh ya kan kita bicara itu. Artinya apa? Di koefisien korelasi, kita bicara korelasi itu adalah mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Jadi hanya mengukur keeratan aja. Erat gak sih hubungannya ini? Gitu. Tapi belum tentu menunjukkan hubungan sebab akibat. Belum tentu. Gitu. Jadi untuk korelasi yang kita pelajari saat ini adalah korelasi Pearson. Ya, korelasi yang kita pelajari adalah korelasi Pearson. Makanya lambangnya di sini pro ya. Ini kan pro ya. Ini untuk parameternya, ini untuk statistiknya. Parameter itu apa? Ukuran untuk? Kalau parameter ukuran untuk populasi, ya. Ya. Kalau statistik ukuran untuk sampel. Ya, gitu ya. Jadi kalau rho di sini adalah ukuran untuk populasi, di sini adalah sampel ya. Jadi ini dugaan dari populasi gitu ya, dilambangkannya dengan R. Nah, di pengukur keeratan hubungan ini antara dua variabel untuk korelasi Pearson itu hanya bicara data-data dengan skala interval dan rasio. Skala interval dan rasio ini masuk ke ubah apa? Kategori apa numerik? Numerik. Numerik. Kalau kategori apa? Nominal. Nominal. Ya. Jadi korelasi Pearson ini khusus untuk data-data yang sifatnya numerik. Nanti kalau data yang kategori gimana? Berarti kita pakai korelasi yang lain. Biasanya pakai Spearman. Nah, ini yang kita pelajari hari ini hanya yang Pearson. Nanti yang Spearman kita pelajari nanti di kita bisa jadi dengan saya atau dengan dosen yang lain di metode kuantitatif bisnis. Hari ini hanya Pearson saja, khusus untuk data-data numerik. Nah, di korelasi ini, korelasi itu nilainya itu dari -1 sampai 1. Jadi kalau saya gambarkan, nilai korelasi itu nilainya dari -1 sampai 1. Tengah-tengahnya berapa? 0. Nah, nilainya hanya sampai ini aja. Kalau misalkan nilainya lebih dari 1, berarti salah penghitungnya. Gak mungkin korelasi itu nilainya lebih dari 1 dan kurang dari -1. Ya. 0 ini menunjukkan apa? Kalau kita nilai korelasinya sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan antara dua variabel tersebut. Semakin ke sana dan semakin ke sini itu menunjukkan bahwa hubungannya semakin kuat. Nah, hubungan semakin kuat arah ke 1 dan -1 itu hubungannya semakin kuat. Yang membedakan apa? Arahnya saja. Kalau ke kanan berarti arahnya positif, berarti hubungannya searah, dia punya pergerakan yang sama. Tapi kalau negatif, punya pergerakan yang berbeda. Jadi variabel satunya naik, variabel satunya turun, tapi dia punya pergerakan yang sama, semakin ke arah, gitu ya. Nah, itu menunjukkan nilai korelasi. Nah, dari sini kalau misalkan nilai korelasinya tepat 1 dan atau tepat -1 atau ya kalau nggak 1 ya -1, berarti dia punya perfect correlation atau korelasi yang sempurna. Jadi dia tepat tuh memetakan dua variabel tersebut. Nah, dari sini kita akan lihat ya di dalam korelasi Pearson ini ya
tadi kan saya sampaikan bahwa korelasi yang kita pakai dalam korelasi Pearson tidak menggambarkan hubungan sebab akibat. Jadi kalau hubungannya positif bukan berarti kalau X naik maka Y naik, tidak. Jadi hanya menunjukkan bahwa X dan Y punya pergerakan yang sama, yaitu searah, hanya itu aja. Kalau negatif berarti X dan Y punya pergerakan yang berbeda, gitu. Tapi punya keeratan hubungan yang kuat. Gitu. Nah, di korelasi Pearson ini hanya mengukur keterkaitan linier, jadi hanya mengukur yang punya hubungan linier saja. Kan hubungan itu bisa macam-macam ya. Tadi yang polinom itu kan juga hubungan. Yang polinom itu maksudnya yang kuadratik atau parabola, itu kan punya hubungan dia sebenarnya. Tapi di dalam korelasi ini tidak tertangkap, karena dia hanya menangkap hubungan yang sifatnya linier, ya, di dalam korelasi Pearson ini. Kelemahannya apa korelasi ini? Dia peka terhadap pencilan. Jadi kalau ada pencilan, dia pasti berubah tuh nilainya. Tidak dapat mendeteksi hubungan yang non-linear, tadi saya sampaikan. Koefisien korelasi 0 bukan berarti tidak ada hubungan. Bisa jadi ada hubungan, tapi hubungannya yang tidak linear. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nih, perhatian korelasi tidak sama dengan hubungan sebab akibat. Nah, itu baru kalau ini hubungan sebab akibat. Korelasi tidak mengukur hal ini. Kita lihat gambar ini. Disebut perfect kalau apa tadi nilainya? Kalau nggak 1, minus 1. Nah, dari sini kita akan lihat ini ada dua hubungan X dan Y. Kita lihat ya. Ternyata dia tepat ya, membentuk garis lurus gitu ya. Ini kalau kita lihat pasti korelasinya sama dengan 1 atau minus 1? minus 1. Minus 1 karena hubungannya terbalik. Kalau ini pasti korelasinya sama dengan berapa? 1 karena tepat ya. Nah, kalau ini kan nggak ada polanya nih, titik-titiknya ya, titik-titiknya. Ini dia punya zero correlation atau tidak ada korelasi. Kalau ini ada korelasi tapi nilainya tidak 1 karena dia nggak nempel persis. Ini contoh-contohnya. Yang lain ada contoh yang lain nggak? Oke. Yang ini juga sama ya. Misalkan ini hubungan antara income dan number of children. Jadi pendapatan dengan banyaknya anak gitu ya. Kalau kita lihat di sini number of children dan income ada polanya nggak di sini? Tidak ada ya. Jadi di sini ini kan masih kita kan kalau lihat ini kan subjektif ya. Bisa jadi saya lihat ada kok bentuknya gitu ya. Ada yang enggak. Nanti kita akan berikan hitungan koefisiennya. Sementara kita lihat dulu gambar sketchupnya dulu. Ini nggak ada polanya ya. Kemungkinan korelasinya sama dengan 0. Yang ini ada ya, tapi mungkin rendah gitu ya. Kalau kita lihat negatif. Yang ini ada positif. Nanti kita bisa petakan ya. Kalau nilai korelasinya tadi kan kalau 0 sampai semakin menuju ke minus 1 atau semakin menuju 1 menunjukkan korelasinya kuat gitu kan. Kalau tepat minus 1 dan 1 ya perfect berarti kan. Nah, di sini kita petakan kalau nilainya 0 sampai minus 0,5 itu dia rendah. Tapi ini macam-macam ya. Ada juga literatur yang lain menunjukkan pemetaan yang berbeda. Ini contoh aja. Ini sampai 0,5 itu rendah, 0,5 moderate, 0,5 sampai 1 itu strong. Ya, ini dipetakan seperti itu. Kita lihat gambar yang lainnya. Gambar yang pertama, hubungan antara unit of PC ya. Unit of PC dan marginal cost-nya, jadi ini unit ya. Kemudian kita lihat hubungan, ini ada hubungan nggak sebenarnya? Hah? Ada? Ada hubungan nggak kalau dari titik ini? Ada, tapi hubungannya non-linear. Sehingga meskipun di sini ada hubungan, tapi karena non-linear sehingga korelasinya tetap sama dengan 0 karena tadi korelasi hanya menangkap hubungan-hubungan yang linear. Jadi korelasi sama dengan 0 itu bukan berarti tidak ada hubungan. Dia betul tidak ada hubungan linear, tapi mungkin saja ada hubungan non-linear. Gitu. Kalau ini sudah pasti 0 ya, karena nggak ada polanya. Kalau ini ada ya, negatif, jadi positif dan seterusnya. Jadi penting bagi kita kalau kita punya data gambarkan dulu deskriptifnya. Maksudnya gambar
kita hitung dan seterusnya, harus kita tulis dulu scatter-nya. Oke? Nah, sekarang tadi saya bilang bahwa kalau kita melihat data itu kan sangat subjektif begitu ya. Misalkan saya lihat kayaknya ini hubungannya kuat nih, kayaknya lemah dan seterusnya gitu ya. Sini kita punya ukuran khusus yang menunjukkan bahwa dia betul nggak tadi berapa sih angkanya, sehingga dia kita kategorikan sebagai rendah, sedang dan seterusnya. Nah, rumusnya ini nggak perlu dihafal, nanti silakan aja dicatat ya rumusnya ya. Yang penting yang saya tunjukkan adalah di sini korelasi itu sama dengan sigma x min x bar. Jadi x itu nilainya min x bar dikali y min y bar per n min 1 xx xy. Nah, ini kan simpangan baku ya, xx xy. Atau kita bisa pakai rumus yang bawahnya. Kalau ini maksudnya apa sih sigma xy? Caranya gimana? X dikali Y dulu baru X dikali Y dulu baru dijumlahkan. Kalau ini X dijumlahkan dikali dengan Y yang sudah dijumlahkan. Kalau ini X dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Kalau ini X dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nah, itu bedanya. Nanti semua ini kita akan hitung, kita akan ketemu nilai R-nya. R ini apa tadi? Korelasi dugaan dari populasi atau statistiknya ya, R-nya. Nah, contohnya ini kita lihat hubungan antara pendapatan dengan kesejahteraan. Kalau teman-teman lihat plot ini kan pendapatan ini kesejahteraan, kira-kira hubungannya seperti apa? Korelasinya. Kalau dari gambar positif, positifnya rendah, sedang atau tinggi? Sedang. Ada yang tinggi. Nah, kita buktikan dengan koefisiennya. Nilainya adalah 0,7415. Lumayan lah ya, tinggi ya. Nah, ini makanya kalau kita hanya lihat plotnya saja, kita boleh menebak bahwa dia kayaknya ada hubungan, pasti ada korelasi. Tapi nilainya berapa, nah itu harus kita tetap nilai kita hitung. Nah, contohnya, seorang mahasiswa berpikir bahwa ada hubungan antara harga buku teks dengan jumlah halaman buku, ya. Untuk membuktikan Anda memilih 8 buku teks yang dijual di toko buku kampus. Nah, ini datanya. Gambarkan scatter diagram dan koefisien korelasi. Pertama, ini sampelnya ada berapa? 8. Di sini ada halaman buku, ini ada harga buku. Kita akan lihat dulu kira-kira ada hubungannya apa tidak halaman dengan harga buku. Kalau kita lihat scatternya seperti ini. Kira-kira ada hubungan atau tidak? Kayaknya ada. Kayaknya ada tuh positif atau negatif? Positif. Kesini gitu ya. Tapi lemah, kuat dan itunya kita harus hitung dulu ya. Kita lihat. Pakai rumus ini ya. Teman-teman kalau dikorelasi boleh bebas mana X-nya mana Y-nya. Karena dikorelasi tadi kan tidak menentukan hubungan sebab akibat. Jadi boleh siapa yang jadi X-nya, boleh siapa yang jadi Y-nya, terserah. Misalkan di sini kita tulis halaman itu X gitu ya, harga itu Y, misalkan gitu ya. Ini di sini X Y. Untuk menghitung korelasi kita butuh apa dulu? X Y dijumlah, X Y dikalikan kemudian dijumlahkan gitu ya. Terus kita butuh apa lagi? X dikuadratkan terus dijumlahkan gitu ya. Y dikuadratkan. Nah, kita hitung dulu X Y. Berarti dari sini kita hitung. Kalau ini kan ini apa? 4900 ya. Sigma X. Sigma X. 636 Sigma Y. Sigma Y. Nah, dari sini X Y kan tadi 42.000 ini dapatnya dari 5.100 kali 84 gitu ya, dan seterusnya. Berarti 397.200 ini apa? Sigma X. Ini 3150 adalah Sigma X kuadrat ya. Ini adalah Sigma Y kuadrat. Ini ya Sigma Y kuadrat. Nah, kita masukkan ke sini. Ini kan nilainya ya. Kita masukkan nilainya, ketemu nilainya adalah
kalian mau ngecek waktunya jawabannya benar atau tidak bisa pakai Excel. Rumusnya adalah, coba dicek ya, CORR, core sama dengan CORR, masukkan datanya. Oke ya, benar ya. Coba yang buka Excel. Benar nggak? Korelasi. Benar nggak CORR? Atau ada juga Excel yang korelasi? Korel. Korel, oh kurang ya, salah. Corel. CORREL itu deh. Nanti ininya di drag data-datanya, tinggal di drag aja. Oke? Nah, itu boleh. Maksudnya kalau untuk menghitung itu kan tidak, kalau datanya ada 100 kan kita nggak mungkin yang hitung ini lama gitu ya. Tapi kan kalau pakai Excel kita juga bisa langsung hitung shift aja dan terus ya kan. Jadi nanti kalau ujian teman-teman boleh ya mau pakai Excel mau pakai apa, tapi kalau diminta di Excel ya rumusnya harus dibuka dulu. Gimana cara terus? Nah itu bukan dari Excel lagi, tapi dari selipan teman yang lain gitu kan. Gitu ya. Jadi tolong dicek. Nah kalau 0,614 itu berarti apa? Kuat. Ya bisa kuat sebenarnya masih moderate lah di sini ya, 0,614. Nah nilai koefisien korelasi dan 61,4% menunjukkan hubungan ya sedang, boleh kuat tapi sekuat itu antar variabel. Nah ini kan baru menunjukkan bahwa dia posisinya itu korelasinya berapa tadi? Kuat atau sedang begitu ya. Tapi kita belum bisa. Ini kan kita pakai 0,614 ini kita hitung dari data sampel yang jumlahnya berapa tadi? 8. Nah, jadi kita mau tunjukkan ini kan secara sampel itu nilainya 0,614 dengan data sampel. Tapi kita mau buktikan benar gak sih secara populasi, gitu kan? Mereka ada hubungan atau 8 angka yang kita ambil itu hanya sebuah kebetulan. Bisa dipahami? Ya, jadi kita mau buktikan betul nggak sebenarnya secara populasi antara halaman dengan harga buku itu memang ada hubungan, atau hanya sampel-sampel yang kita ambil ini kebetulan menunjukkan ada hubungan tersebut. Paham? Sehingga kita perlu lakukan pengujian. Ini perhitungan yang lainnya. Kita perlu lakukan pengujian dengan menggunakan hipotesis. Nah, hipotesisnya berbeda lagi sekarang ya. Nah, di hipotesis ini yang kita uji adalah H0-nya rho bukan R. Kenapa? Karena kalau di sini harus dituliskannya dalam bentuk parameternya. Kan parameternya rho ya. Statistiknya apa tadi? Korelasi statistiknya rho R ya. Jadi di sini H0-nya adalah rho sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan linear antara kedua variabel. H1-nya rho tidak sama dengan 0. Boleh nggak rho-nya lebih dari 0 kurang dari 0? Boleh ya. Berarti ini kalau ini apa? One tail atau two tail? Hah? Two tail ya. Boleh kalau mau diujinya one tail boleh, tapi menyesuaikan nanti daerah penolakannya. Daerah penolakannya sama persis kayak yang kemarin. Jadi nggak berubah. Jadi nggak perlu menghafalkan lagi karena daerah penolakannya sama persis, tergantung dia one tail atau two tail. Oke? Karena ini two tail, di sini T hitungnya rumusnya beda sama yang kemarin. T hitungnya kita pakai rumus ini R kali akar N minus 2 dibagi 1 minus R kuadrat. Nah dari mana rumus ini? Ya ini hasil dari penurunan seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah di sini nggak saya bahas penurunannya, kita gunakan saja. Jadi R akar N minus 2 1 minus R kuadrat. Terima kalau saat apa? Saat mereka sama kayak kemarin. Karena ini two-tail berarti yang diaksir sebelah kanan dan kiri. Alfanya harus dibagi 2. Nah kalau di sini T alfa per 2 N minus 2. Di sini ada T alfa minus ya. T alfa per 2 N minus 2. Yang nggak diaksir daerah
kriteria statistik itu semuanya sama. Kalau T sama Z ya, saya nggak bicara yang lain ya, nanti karena ada yang lain juga. Ada T sama Z semuanya sama. Oke, next. Andainya kita uji hipotesis akan nilai koefisien korelasi gunakan cara penyata, berapa ini? 2% ya. 2% betul ya. Berarti alfanya adalah kita pakai 2%. Berarti alfa per 2-nya berapa? 1% kan? Nah, dari sini kita akan lihat step 1 tadi nyatakan hipotesisnya, yaitu H0-nya rho sama dengan 0, H1-nya rho tidak sama dengan 0, taraf penyatanya 2%, statistik ujinya pakai T ya tadi ya. F akar N-2 1 X kuadrat. Ini oke, nanti kita lihat di tabel. Nah, kita hitung nilainya adalah T-nya 1,905. Ada tabelnya nggak? Ada yang punya tabel T? T-nya ini 1,905. T-nya yang kita lihat T berapa? Berarti ini berapa? T 0,01, N-2. Ini berapa tadi? 6. Coba lihat tabelnya berapa. Kita kembali ke pertemuan kemarin. Kan kemarin ada tabel T ya. Ini ya. T, coba lihat T 0,01,6. Berarti yang kuartilnya adalah 0,01 lah di sini. Iya. Terus 0,016. Iya. 3,143. Oke? Paham sampai sini ya? Nah, berarti nilainya adalah 3,143. Berarti ini 3,143, yang di sini adalah minus 3,14. Oke? Saya kembali ke sini. Nah, T hitungnya berapa tadi? 1,905. Berarti gimana tepatnya? 1,9. Ini ya? Coba saya ini nggak kelihatan di belakang. 1,90. Berarti kesimpulannya apa? Terima H0 ya. Berarti kalau terima H0 apa? Terima H0 itu tadi apa? Pertanyaannya apa sih? Susah gitu ya? Oh nggak ada ya? Pertanyaannya ya? Berarti ada hubungan apa tidak ada hubungan? Hah? Kan terima H0. Kalau terima H0 itu berarti apa? Kalau terima H0 berarti yang ini kan? Rho-nya sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan atau korelasi pada populasi. Artinya apa? Berarti sampel yang 8 kita ambil itu tadi hanya sebuah kebetulan menunjukkan ada hubungan. Ya kan? Kan nilainya 0,6 ya, seolah-olah ada hubungan, padahal itu suatu kebetulan aja. Jadi pas sampel yang diambil itu ada. Oke, bisa dipahami sampai sini? Gitu. Jadi makanya nanti kalau di dalam ngitung korelasi itu nggak cukup kita lihat dia nilai koefisiennya berapa. Jadi perlu kita lakukan pengujian. Ada yang tanyakan? Ada yang masih bingung? Silakan. Kita pasti pakai kita pasti pakai one to tell Tergantung soalnya kalau misalkan kalau pertanyaannya apakah ada hubungan atau tidak, berarti dia detail. Tapi kalau pertanyaannya misalkan apakah ada hubungan positif, berarti K1-nya yang wakil. Gitu.
dari mana? Jadi waktu itu saya sempat sampaikan bahwa sebenarnya menentukan alfa itu adalah objek, bukan objek ya, tergantung peneliti. Gitu. Jadi kalau misalkan penelitiannya dunianya sosial, biasanya kita ambil sebesar-besarnya, boleh aja. Sebesar-besarnya itu misalkan 5 atau 10%, itu boleh. Tapi kalau di dunia kesehatan, itu biasanya kita ambil lebih sedikit karena kita ambil error yang kecil. Nah kalau di dalam kasus ini kan sebenarnya ini bukan melibatkan nyawa gitu ya. Nah, tapi kebetulan karena di soal ini dimintanya 2% ya kita ikuti gitu. Tapi konteks itu harus kita sesuaikan dengan apa yang kita teliti. Jadi boleh aja, karena Mas Hasmi mau korelasinya heterois, alfanya 5%, 10%, ada tingkatnya. Jadi kalau dunia sosial itu dia boleh ya, nggak harus, ini kan karena seringnya dipakai 5%, 10% ya. Kalau mau 7% ya juga gitu, boleh aja. Tapi tidak ada rujukan khusus bahwa harus 5% itu tidak. Makanya kalau di dunia sosial, kalau teman-teman sering datang seminar itu kan dia sering tidak signifikan pada taraf nyata 5%. Padahal kalau dicek 10% sebenarnya dia signifikan. Makanya ya kan kalau di dunia sosial itu boleh sampai 10%. Bahkan ekstrimnya ada yang sampai 15% karena nggak melibatkan nyawa gitu ya. Tapi kalau di dunia kesehatan seharusnya lebih penting. Kalau misalnya ditanya adalah apa hubungannya korelasi dan positif, artinya kita pakai handle atau pakai handle itu bisa sama dengan Satunya. oh satunya. Ya, jadi kalau misalkan apakah ada korelasi positif berarti kan rho-nya lebih dari 0 kan? Iya. Nah, jadi itu di H1-nya. Kan kalau handle harus mengandung oke? Clear ya? Oke, saya lanjutkan. Kita masuk ke bahasan selanjutnya. Ada analisis regresi linear sederhana. Ini ada banyak kata kunci ya. Ada regresi, ada linear, ada sederhana. Ini sederhana ini ada maksudnya. Jadi kalau linear kan udah pasti berarti hubungannya hanya yang linear. Nah kalau regresi tadi menangkap hubungan yang sifatnya apa? Sebab akibat. Yang kita sebut sederhana itu adalah bahwa kalau kita punya tadi ada variabel independen, ada variabel dependen. Kadang kita bisa sebutnya dia independen, kita juga bisa sebut yang lain. Kalau independen kan misalnya dependen gitu ya. Kita bisa sebut lagi penjelas dan respon. Penjelas itu maksudnya apa? Ini sudah yang dihapus ya. Ini harus dihapus gitu. Ya, jadi kan tadi kita punya hubungan bahwa kalau di regresi kita bicaranya adalah X mempengaruhi Y gitu ya. Jadi ada yang mempengaruhi, ada hubungan sebab akibat. Jadi ketika X tadi kita sebutnya X-nya apa? Variabel independen. Ini adalah dependen. Atau sebutan yang lain, ini adalah variabel bebas, ini tak bebas gitu ya. Ada yang lain juga. Misalkan kita sebut di sini adalah penjelas. Ini adalah respon. Penjelas itu berarti kan yang menjelaskan gitu kan. Menjelaskan siapa? Si Y. Boleh kita sebut dengan kata yang berbeda, tapi sesuai pasangannya ya. Kalau di sini penjelas, di sini jangan tak bebas gitu kan. Jadi kalau penjelas pasangannya respon. Nah, untuk bicara model regresi, ya ini nanti secara lengkap teman-teman akan pelajari di mata kuliah metode kuantitatif bisnis semester 1. Tapi saya hanya mengambil yang secuil yang di sini aja nih. Ya, jadi pelajaran hari ini jangan dilupakan ya. Nanti setelah UAS ini, kemudian masuk semester 1 udah hilang lagi gitu. Tapi ini kita akan gunakan. Nah, dari sini di model regresi ini ya, teman-teman nanti
penjelasnya itu lebih dari satu. Kalau peubah penjelasnya satu itu maksudnya apa? Ya tadi saya bilang bahwa Y itu hanya dipengaruhi oleh X-nya cuma satu. Tapi kalau ada juga Y yang dipengaruhinya X1, X2, dan seterusnya, gitu kan? Contohnya ini lagi belajar teori ekonomi kan ya? Kalau permintaan itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh harga, kemudian apa lagi? Selera, apa? Ekspektasi, pendapatan, dan seterusnya, ya. Itu kan artinya si permintaan itu dipengaruhi oleh banyak variabel. Nah, berarti itu dia lebih dari satu peubah penjelas. Contoh lagi kalau kita bicara makroekonomi, belajar juga kan? Bahwa pendapatan negara itu dipengaruhi oleh apa aja? Konsumsi, investasi, government spending, dan juga ekspor impor. Itu kan berarti artinya pendapatan negara itu dipengaruhi oleh banyak variabel, gitu kan? Nah, kalau misalkan konsumsi sendiri, konsumsi itu dipengaruhi oleh apa? Konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Pendapatannya apa? Disposable Income. Belajar itu ya. Nah, ini sambil mengingat ya. Nah, artinya di sini konsumsi itu hanya dipengaruhi oleh pendapatan, gitu kan? Nah, artinya di sini kita sebut bahwa dia hanya dipengaruhi oleh satu peubah penjelas. Nah, kalau hanya dipengaruhi oleh satu peubah penjelas, kita sebut dengan regresi sederhana. Kalau hanya satu peubah penjelas itu sederhana. Kalau lebih dari satu peubah penjelas disebutnya regresi berganti. Oke? Nah, yang kita pelajari hanya ini dulu hari ini. Jadi regresi sederhana dan hubungannya adalah ini. Karena nanti ada yang banyak yang namanya ada hubungannya logaritmik, eksponensial, dan seterusnya. Jadi kita hanya bicara yang linear saja. Oke? Paham sampai sini? Makanya kenapa namanya tadi analisis regresi linear sederhana. Sederhananya itu menunjukkan bahwa dia hanya satu peubah penjelas. Di sini kita sudah bicara bahwa hubungannya sebab akibat. Ya, di sini kalau kita sebut sederhana adalah banyaknya peubah bebas hanya satu, hubungan antara X dan Y dinyatakan dalam fungsi linear atau ordo 1. Jadi hubungannya hanya linear saja. Kemudian di sini perubahan Y diasumsikan karena adanya perubahan X. Karena yang N-nya X yang dipengaruhi Y. Model populasi itu maksudnya adalah ketika kita memodelkan dengan menggunakan data populasi, gitu ya. Berarti yang kita nilai yang kita ambil kan nilai parameternya kan. Nah, di sini adalah kita lihat penulisannya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X sama hanya 1X ditambah dengan error. Ya. Jadi Y sama dengan beta 0 plus beta 1X ditambah error. Beta 0 dan beta 1 kita sebut dengan parameter regresi. Parameter itu apa? Ukuran untuk populasi. Makanya disebutnya parameter. Error adalah sisaan atau galah. Kenapa ada muncul error padahal ini populasi? Kenapa? Kenapa coba? Kenapa? Karena populasi heterogen. Bisa? Yang lain? Tadi contoh kalau kita bicara hubungan permintaan. Permintaan tadi pengaruh apa aja? Harga, selera, ekspektasi, pendapatan, dan seterusnya. Yang kita ambil dalam suatu model hanya satu variabel. Artinya apa? Sebenarnya kan model itu kan hanya abstraksi ya. Sebenarnya kalau di dunia nyata, di realnya itu kan banyak variabel yang mempengaruhi satu variabel ini, gitu kan? Sehingga error itu menangkap variabel-variabel yang tidak kita masukkan di dalam model. Contohnya misalnya kalau permintaan tadi kita dipengaruhi oleh harga, income, dan seterusnya. Misalkan di dalam satu model itu hanya kita masukkan bahwa kuantitas permintaan itu dipengaruhi oleh harga saja. Berarti kita mengabaikan ada income, ada apa, dan seterusnya. Itu terangkum dalam ya. Oke, bisa dipahami? Tentu kalau variabelnya makin banyak ya berarti dia mampu menangkap abstraksi tadi kan dari sebuah model. Nah, makanya di sini ada yang namanya
Dia maksudnya kami apa? Intercept. Pernah dengar intercept? Belum. Pasti yang teknis udah dengar kan intercept? Apa itu intercept? Apa? Pokoknya itulah intercept itu ya. Bayangannya adalah tadi kalau konsumsi itu dipengaruhi oleh apa? Konsumsi kita itu dipengaruhi oleh misalkan dari sini alfa 0 ditambah alfa 1 y gitu ya, ditambah error. Misalkan gitu ya. Jadi konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Intercept itu yang mana? Intercept itu kan yang alfa 0 ini ya. Artinya apa? Apa coba? Apa masa sih? Ini lebih real contohnya. Ini pendapatan, ini konsumsi. Jadi konsumsi ini apa? Alfa 0 ini menunjukkan nilai alfa 0 ini kalau pendapatan kita nilainya 0, ya enggak? Kalau pendapatan kita nilainya 0, konsumsi kita sebesar alfa 0, betul nggak? Ini kalau misalkan saya tulis y-nya 0 kan berarti alfa 1 kali 0 0 kan? Ini kita asumsikan 0. Berarti konsumsi ini sama dengan alfa 0. Alfa 0 ini adalah intercept itu diasumsikan bahwa kebutuhan dasar kita tuh di situ. Gitu. Jadi kita nggak punya uang, tetap kita harus makan, gitu kan? With or without money, tetap aja kita harus makan. Nah, makannya sebesar berapa? Sebesar alfa 0. Jadi kalau secara matematis tuh gambarnya seperti apa sih? Secara matematis tuh si intercept itu kita gambarkan di sini. Nah, itu maksudnya Mas Asli gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan intercept, perpotongan antara sumbu y dengan x 0 ya, pada saat x nya bernilai 0. Nah, ini adalah intercept. Jadi kita asumsikan sini alfa 0 itu adalah ketika kebutuhan dasar konsumsi kita pada saat kita pendapatan yang nggak punya itu tetap aja kita harus makan sebesar alfa 0 ini. Gitu. Nah, itulah yang kita sebut dengan intercept. Lalu beta 1 atau di sini alfa 1 itu menunjukkan apa? Beta 1 apa? Enggak, dalam matematik apa disebutnya? Kemiringan, ya kan? Slope. Ini kan beta 1 ini menunjukkan slope-nya, ini gambarnya nih, slope sama dengan beta 1. Jadi kemiringannya ini menunjukkan slope-nya. Kalau punya beta 1 positif berarti gambarnya ke kanan. Kalau beta 1-nya nilainya negatif berarti kiri, menunjukkan bahwa hubungannya negatif antara x dan. Nah, si beta 1 ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau misalkan kalau x naik satu satuan, ya. Kalau x naik satu satuan maka y-nya itu bertambah sebesar beta 1. Misalnya masih dengan kasus yang sama di sini, maka VPC sama dengan 2 3y plus error. Slope-nya berapa? 3. Artinya apa? Kalau pendapatan kita naik satu satuan, entah 1 rupiah, entah 1 juta ya, nanti tergantung satuannya, maka konsumsi kita itu akan nambah sebesar 3. Ya kan? Kalau y-nya sama nambah 1, berarti kan ininya nambah sebesar 3. Nah, itulah yang kita sebut dengan beta 1, slope-nya. Oke? Paham sampai sini? Nah, error itu apa? Error itu adalah selisih nilai aktual kita dengan nilai dugaan. Jadi yang warna ungu ini adalah nilai aktual. Nilai aktual itu ya kita memplotkan, tadi kan kita kan punya data, kita plotkan di sini, kemudian kita buat garis di sini. Nah, garis ini kan dari pola-pola tadi ya, pasti akan ada error. Error itu apa? Jarak antara si nilai aktual kita dengan si dugaan kita dengan pakai model ini. Nah, itu kalau kita tadi bicara populasi, ya. Kalau misalkan kita akan dapat, biasanya kan kita pakai data populasi ya, kita pakai data sampel. Sehingga kita duga model tadi dengan menggunakan data sampel.
Jadi yang kita dapatkan ini tadi namanya parameter beta 0 beta 1. Karena ini pakai karena ini pakai sampel sehingga hasilnya menjadi dugaan, gitu ya. Dugaannya jadi B0 B1. Kenapa nggak beta 0 beta 1? Kenapa nulisnya nggak beta lagi? Masih ingat? Kalau parameter harus dituliskan dengan huruf Yunani. Kalau statistik dituliskan dengan huruf Latin. huruf Latin. Ya, jadi makanya di sini B0 B1. Oke. Nah, kalau di sini harus pakai topi. Karena kenapa menunjukkan apa ini kalau topi? Boleh ditulis dugaan itu kan boleh ditulis gini kan? Beta 0 dugaan boleh, beta 1 dugaan. Jadi ini untuk menunjukkan nilai dugaan. Dugaan itu maksudnya kan dari sampel tadi kan? Jadi YI duga ya, YI duga sama dengan B0 plus B1 B1. Jadi kalau kita sudah nulis dugaannya, kita sebut dengan persamaan regresi. Kalau persamaan itu kan ada errornya enggak? Persamaan. Kalau persamaan regresi itu tidak ada errornya, karena dia bentuknya garis lurus saja. Makanya di sini YI duga sama dengan B0 plus B1 X. Oke, ini adalah persamaan regresi. Jadi bentuk sederhana bentuk dugaan dari sini. YI harus pakai topi, jangan lupa karena dugaan. Ininya jadi B kecil, di sini B1 kecil, X, errornya udah nggak ada. Jadi kalau misalkan nanti diminta tuliskan persamaan regresinya, nah kalau ada yang masih nuliskan pakai error ya udah pasti itu salah. Gitu. Karena kalau ingat persamaan regresi itu adalah dugaan. Yang penting lagi kalau diminta tuliskan persamaan regresi adalah di sini ada topi. Oke? Nah, dari sini kita interpretasikannya sama. B0 itu apa? B0 tadi apa? Ada saat X itu bernilai 0. Nah, karena ini dugaan, maka di sini ada tambahan bukan hanya nilai Y tapi rata-rata nilai Y. Kenapa disebut rata-rata nilai Y? Kita udah perhatikan di gambar ini. Jadi, gimana sih caranya kita mendapatkan garis biru ini? Caranya adalah kok bisa birunya di sini bukan birunya di sini gitu loh maksudnya. Karena di sini sebenarnya untuk data populasi pasti kan kita punya titik-titik yang sama. Contohnya untuk X1 pasti kita punya nggak hanya satu titik ini kan kalau data populasi. Bisa jadi umumnya itu di sini ada banyak begitu ya. Untuk satu X1 saja. Nah, dari sini kita rata-ratakan nanti ketemu rata-ratanya di mana, nah itu garisnya. Untuk di warna ini juga pasti di X yang sama punya Y yang berbeda kan gitu ya. Nanti dari situ di rata-ratakan lagi sehingga rata-rata semuanya itu akan membentuk suatu garis. Oke. Nah, makanya di sini kenapa interpretasinya adalah rata-rata nilai Y ketika X-nya bernilai 0. Dengan catatan kalau ini akan bisa kita interpretasikan kalau X sama dengan 0 itu dalam selang pengamatan. B1 adalah rata-rata perbedaan nilai Y jika X berubah satu satuan, sama konsep kayak tadi. Ketika X bertambah satu satuan, maka rata-rata Y akan bertambah sebesar B1. Oke, itu interpretasinya. Nah, ini adalah asumsinya. Makanya kalau kita memodelkan regresi kan kita harus cek dulu asumsinya terpenuhi nggak. Yang kita lihat adalah tadi hubungannya linear atau tidak gitu ya. Kemudian errornya itu harus dipenuhi, errornya menyebar normal. Kemudian errornya tidak berkorelasi atau kita sebut dengan autokorelasi ya. Itu kita harus uji terlebih dahulu. Ini modelnya bagus atau tidak gitu ya. Jadi kita sebut bahwa modelnya itu harus blue. Ini saya nggak bahas ya, itu dari sini. Blue itu ada Blue itu adalah base itu nggak base,
Masih Bu. Anda seorang mahasiswa berpikir bahwa tadi ya ada hubungan antara harga buku teks dan ini sama ya, ini ya. Nah ini yang beda. Buat persamaan regresi untuk memperkirakan harga buku teks berdasarkan jumlah halaman. Untuk memperkirakan harga buku teks berdasarkan jumlah halamannya. Pertanyaan pertama, mana variabel independennya, mana variabel dependennya? Kembali ke konsep yang ini. X-nya apa? Halaman independen. Harga independen. Coba maknai kalimat ini. Untuk memperkirakan harga buku teks berdasarkan jumlah halamannya. Berarti X-nya apa? Halaman. X-nya halaman, Y-nya adalah Harga. Karena untuk memperkirakan harga buku teks itu ditentukan dari Jumlah halaman. sehingga variabel independennya adalah jumlah halaman, variabel dependennya adalah harga buku. Harga buku. Oke, paham ke sini? Nah, baru kita tentukan X-nya tadi jumlah halaman, Y-nya adalah harga. Oke. Dari sini kita hitung nilai B0, B1-nya pakai rumus yang tadi ya, yang ini ya. Jadi tentukan X-nya gitu ya. Jadi kan sama dari yang awal tadi. Nah, kita dapat nilai A ini atau B0, B-nya adalah B-nya berapa? B1. Jadi dapatnya adalah A-nya 48,0 sehingga persamaan regresi adalah Y juga sama dengan 48 ditambah 0,5143X. Nah, ini hasil dugaan konsepnya atau persamaan regresinya. Jadi saya tuliskan di sini Y juga sama dengan 48 ditambah 0,05143X. Sini teman-teman harus tuliskan ya nanti kalau ujian Y-nya tuh apa, X-nya apa. Kecuali kalau dituliskan udah sesuai dengan kode itunya ya. Kalau ini kan kita saya di tempatnya yang koreksi kan jadi nggak tahu Y itu apa, X itu apa. Tuliskan Y itu adalah apa tadi? Harga gitu ya. Y itu adalah harga, kemudian X-nya itu adalah halaman. Tuliskan. Nah, yang penting lagi adalah satuannya. Harus dituliskan di dalam keterangan ini. Kembali ke sini. Harga satuannya apa? Harga. Ini penting nanti untuk menginterpretasikan ya. Rp1.000. Jadi nanti kalau mengerjakan kita harus jelas. Halaman satuannya apa? Ya halaman lah ya pokoknya. Unit ya maksudnya ya. Atau apa ya kalau halaman itu ya? Lembar ya. Lembar itu kan dua halaman. Picis. Ya picis. Atau halaman aja ya? Iya. Ya halaman. Satu aja halaman gitu kan. Ya itu beda lagi nanti. Tuh oke. Sampai sini paham ya? Nah sekarang dari sini kita teman-teman harus interpretasikan dulu maknanya apa. Ini harus interpretasikan. B48 ini menunjukkan apa tadi? Interpretasinya apa? 48.000. Iya apa? Kalau interpret apa? Ketika X bernilai 0, Maka harganya 48.000. harganya itu sebesar 48 gitu ya. Nah, tapi kan sekarang kita interpretasikan kesatuan. Ketika X bernilai 0 berarti ketika buku itu tidak ada halamannya gitu ya. Maka harga buku sebesar 48, kembalikan kesatuannya 48.000 rupiah. Mungkin apa enggak? Enggak. Kalau buku nggak ada halamannya teman-teman mau beli 48.000? Enggak mau. Mau. Nggak ada halamannya. Mau. Ya Pak. Kalau ini nggak bisa kita interpretasikan kenapa? Karena tidak masuk akal halaman buku. Kalau ada buku yang halamannya 0, kita baru beli 48.000 gitu. Jadi di sini rata-rata Y yang tidak dapat dijelaskan oleh nomor halaman itu sebesar 48.000.
rupiah. Karena kan 0,05143 dikali 1000 jadinya 51. Oke, paham sampai sini? Gitu. Jadi teman-teman harus kembalikan ke satuannya apa? Kalau misalkan X-nya nanti satuannya ribu gitu ya. Jadi ini juga harus peningkatannya bukan ketika buku itu naik 1 halaman, tapi ketika buku itu naik 1000 halaman gitu. Jadi sangat tergantung dengan apa satuan dari X dan Y. Oke, bisa dipahami hari ini? Oke, itu ya. Nah, selanjutnya, berapa sih harga buku dengan 800 halaman? Berarti X-nya kita ganti dengan 800. Jadi 48 ditambah 0,5143 kali 800, 89,14. Berarti harga bukunya berapa? 89,14.000 rupiah. Ya, karena satuan Y-nya adalah 1000. Paham? Makanya jadinya adalah 89.140. Oke? Next. Temukan standar error of estimate. Nah, ini kalau kita nanti punya banyak model, nanti kita bisa hitung apakah model ini sudah bagus atau belum. Kita hitung standar errornya. Standar error kan paling bagus kalau makin besar atau makin kecil? Kecil. Makin kecil. Nah, cara hitungnya dari mana? Kita hitung standar error. Ini adalah rumusnya sigma y kuadrat dibagi b0 sigma y dikurangi b1 sigma xy dibagi n-2. Ini adalah kita hitung. Ini kan kita tahu ya tadi ya dari yang awal. Kemudian kita dapat nilainya 10,404. Nanti ini akan kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Jadi kalau misalkan di dalam model, nanti ini di output ya, di output model ini pasti akan keluar. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti diminta hitung standar errornya. Nah, kalau misalkan datanya nggak ada, kalau dikasih hanya output ya teman-teman cari gimana caranya dapatnya standar error. Nanti saya tunjukkan kalau ada output. Oke. Atau kita bisa pakai rumus yang lain. Standar error sama dengan sigma y dikurangi y juga dibagi dengan n-2. Y dikurangi y juga ini adalah error. Ya. Y itu kan nilai asli ya. Y juga ini dapatnya dari mana? Dari Y juga dapatnya dari mana? Dari sini. Jadi masukin 48 ditambah X yang kita punya. Kan data aktual kita kan kayak ini ya. Nah, Y juga itu adalah memasukkan nilai-nilai X 500 ke sini dapat Y juga nya berapa. X 700 masukkan ke sini nilai Y juga nya berapa dan seterusnya. Nanti Y dikurangi Y juga, kemudian kita kuadratkan. Y dikurangi Y juga dapatnya adalah error. Y min Y juga kuadrat berarti error kuadrat kan gitu kan. Nah, itu kita dapat di sini dapat nilai standar error. Nah, baru kita bicara seperti yang sebelumnya. Ada yang namanya selang kepercayaan. Ingat ya, selang kepercayaan itu apa? Selang kepercayaan itu apa? Kita juga titik rata-rata kita itu ada di selang mana, kan gitu ya. Nah, di sini ada dua macam selang kepercayaan, ada confident interval, ada prediction interval. Jadi kalau misalkan confident interval itu adalah rata-rata nilai Y untuk nilai X tertentu. Jadi saya gambarkan saja. Mungkin saja kalau persamaan kan, kalau persamaan itu kan sangat tergantung sampel yang kita ambil kan, ya kan? Kalau misalkan saya kita ambil sampelnya 8, kebetulan hasil modelnya 48 plus 0,05143. Saya kita ambil 8 lagi bisa jadi bentuknya nggak begitu kan, nggak 48, mungkin entah berapa nilainya. Dari situ kita plotkan XI untuk model pertama misalkan dapat Y-nya di sini bisa. Untuk yang lain di sini, misalkan gitu ya. Untuk yang lain di sini dan seterusnya. Oke, nah dari sini kita hitung rata-ratanya. Berapa sih rata-rata nilai Y untuk 1X1 ini? Nah itu kita akan hitung, kan
mana kan gitu ya. Nah itulah kita sebut dengan confident interval. Paham sampai sini? Jadi yang kita hitung adalah si X barnya ini, ya. Y bar sorry. Y barnya itu kita hitung mu Y untuk si X1 tertentu ini. Itu kita sebut dengan confident interval. Setelahnya berapa? Oke, sudah dipahami? Nah, yang selanjutnya ada prediction interval. Bedanya adalah kalau tadi confident interval itu adalah kita menghitung berapa sih range dari si mu Y ini atau si Y bar ini. Range-nya itu dari mana sampai mana. Kalau prediction interval itu adalah yang titik-titiknya ini range-nya dari mana sampai mana. Bisa dibedakan? Bisa ya? Kalau misalkan tadi confident interval, saya ulang, confident interval itu adalah si Y bar ini range-nya ini dari mana sampai mana. Kalau prediction interval itu si titik-titik ini range-nya itu dari mana sampai mana. Jadi beda, ya. Yang satunya bicara rata-rata, yang satunya bedanya adalah oke. Nah itu nanti kita akan hitung. Nah dari sini kita akan hitung yang pertama adalah confident interval. Confident interval 95% confident interval untuk harga rata-rata buku 800 halaman. Berarti kan itu dulu teman-teman dari sini Y juga untuk si 800 halaman itu berapa? Tadi berapa Y juga untuk 800 halaman? Kan kita sudah dapat ya. Berapa? 89,14. Dari sini kita akan hitung 89,14 Y juga. Rumusnya ini ya. Y juga plus minus T alpha per 2 N minus 2 standar error of estimate dapat dari yang sebelumnya tadi. 1 per N nya berapa? 8. X0 nya berapa? X0 itu yang di juga berarti 800. X barnya berapa? X bar itu dari mana? X bar dari mana? Cara hitung X bar gimana? X digunakan semua dibagi dengan N. Berarti X bar dapatnya dari mana? 4.900 dibagi dengan 8. Atau kalau masih bingung X nya dari mana, ya udah teman-teman rata-ratakan aja nih. Ini ya, sini. Nah dapatnya adalah dari mana? 612,5 dibagi sigma X kuadrat dan seterusnya. Ketemu bahwa dia dari tabel ya, T alpha per 2 N minus 2 dari tabel ketemu 2,447. Standar errornya dari yang sebelumnya tadi. Berarti setelah kepercayaan dari mana nih? 89,14 plus minus 15,31. Berarti saya tulis di sini confident interval 95% untuk X bernilai 800 gitu ya. Nilainya adalah saya tulis ini mu Y itu berada di antara berapa? Yang sebelah sini berapa? 89,14 ditambah 15,31. Yang di sini adalah 89,14 dikurangi 15,31. Ini mu Y untuk X sama dengan 800 ya. Karena nanti akan beda lagi kalau X yang lain. Oke, itu untuk confident interval. Prediction interval rumusnya sama, hanya bedanya adalah kalau di sini 1 per N ya dan seterusnya. Kalau di sini ada 1 plus ya, 1 plus 1 per N ditambah bla 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 dan seterusnya. Oke, nah bedanya hanya itu saja. Nah di sini ketemu prediction interval. Berarti prediction interval untuk 95% ketemunya adalah per Y, tapi Y untuk X sama dengan 800 itu ada di mana? 89,14 dikurangi 29,72 dan di sini adalah 89,14 ditambah 29,7. Oke, gitu ya. Pasti yang ini yang lebih lebar ya. Yang bawah. Oke, next. Nah ini rangkumannya tadi. Jadi prediction interval ya, ini confident
73.830 tadi sampai 1.450.000 gitu kan. Nah ini yang untuk prediction. Oke, ada yang ditanyakan? Yuk, kita tunjukkan hasil output. Kalau ada waktu saya akan tunjukkan di Excel juga bisa kita lakukan. Jadi kalau ujian, saya nggak minta teman-teman untuk menghitung tadi, enggak. Karena kan itu semua bisa dihitung pakai software gitu ya. Tapi bagaimana kita menginterpretasikan hasil ini? Ini kebetulan kita pakai Minitab. Pernah dengar Minitab? Karena kalau belum pernah nanti boleh di-download ya. Jadi Minitab ini untuk menghitung paling sederhana nih, untuk hitungan software tools yang digunakan untuk menghitung perhitungan statistik. Mungkin lebih sering dengan SPSS. Iya. Ya, SPSS juga bisa. SPSS juga sama bisa dilakukan. Hanya outputnya munculnya beda, gitu ya. Nah ini kalau di Minitab boleh nanti mau coba pakai SPSS boleh, tapi outputnya beda bentuknya. Tapi hasilnya pasti sama. Oke, dari sini di dalam hasil output ini ada yang kita lihat ya. Kita lihat di sini ada yang namanya regression equation atau kita sebut tadi persamaan garis regresi ya. Di sini ada price sama dengan 48 ditambah 0,514 pages. Nah, ini di dalam penulisan ini ada yang salah nggak? Kalau dugaan itu harus apa? Ada topinya, jadi harusnya price yang kalau di dalam software kan dituangnya. Maksud saya nanti teman-teman menuliskan ulangnya itu ada price topinya sama dengan 48 ditambah 0,0514 pages. Oke? Nah ini dari mana? Nilai 48 sama 0,0514 itu dari sini. 48 ini konstan itu kan intercept ya, konstan. Katakan pagesnya adalah 0,05143. Oke? Nah, ini adalah standard error of coefficient ya. Ini sebenarnya kita hitung dari sini, dari coefficient. Ini adalah T hitungnya. T hitung tuh yang rumusnya macam-macam kita hitung kemarin, T hitung. Terus di sini ada P value. Ya. Jadi uji hipotesis untuk regresi kita hanya bandingkan P value dengan alpha. Ya. Jadi kan di sini kita belum menguji bahwa kita tuh belum menguji apakah betul page ini ada hubungan secara signifikan ke price. Ya, kita hanya bicara bahwa kalau page kalau halaman naik satuan gitu ya, maka price-nya akan bertambah sebesar Rp51 tadi, gitu kan. Tapi kita belum uji secara statistik apakah betul halaman ini secara signifikan mempengaruhi harga. Ya kan? Kalau dari hasil korelasi tadi ada korelasi nggak? Ada. Hah? Tidak ada. Kasih uji? Tidak ada korelasi kan? Hanya sebuah kebetulan. Mestinya di dalam hasil regresi pun begitu, ya nggak? Kalau biasanya itu korelasi itu kayak gerbang awal. Kalau di korelasi nggak ada hubungannya, biasanya di regresinya ya pasti nggak ada hubungannya, gitu kan? Nah, dari sini kita uji dengan menggunakan nilai P value-nya. Jadi kalau sudah ada nilai P value itu dihitung dari nilai T yang kita hitung pakai rumus itu, kita masukkan ke dalam tabel. Saya nggak ajarkan di sini, tapi P value itu adalah dihitung dari nilai T yang merah-merah. Jadi teman-teman perhatikan nanti kalau lihat seminar juga ya. Kalau sudah ada P value itu kita udah nggak perlu lagi membandingkan angka dalam ini dengan tabel, itu udah nggak perlu. Jadi kalau sudah ada P value atau probability, ada kan juga macam-macam ya, ada P value, ada probability. P itu probability namanya. Probability value itu udah nggak perlu lagi kita bandingkan dengan tabel. Tuh perhatikan. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di seminar yang saya perhatikan, kalau seminar tuh sudah ada P value atau sudah ada signifikansi, ngapain kita harus bandingkan lagi dengan tabel? Karena kalau sudah ada P value, kita cukup bandingkan nilai P value itu dengan hasil dari dengan taraf nyatanya si alpha yang kita lihat. Kesimpulan yang cukup dihafal itu cuma satu. Kalau nilai P value kita, P value ini apapun masalahnya, ini jawabannya gitu ya. Kalau P value kita kurang dari alpha,
nggak perlu lagi kita bandingkan dengan tabel, dengan apa, udah nggak usah. Jadi kalau misalkan nanti di ujian saya tampilkan hasil pengujian kemarin, contohnya uji hipotesis gitu ya, kemudian sudah ada p-value-nya, teman-teman nggak perlu lagi bandingkan ini dengan ambil apa lagi, cukup lihat p-value-nya aja. Kalau p-value ini mau satu arah mau dua arah tetap alpha ya, kalau dua arah nggak dibagi alpha per dua, tidak. Jadi di sini semuanya mau one tail mau two tail tetap aja kesimpulannya hanya p-value dikurangi kurang dari alpha, itu adalah tolak ano. Paham sampai sini? Oke. Nah itu nanti kita akan lihat di sini. Makanya di sini P-nya itu saya merah-merahin. Ya. Nah ini kita lihat di sini ada uji parsial. Tadi saya belum uji parsial itu menunjukkan apa? Kita mau melihat apakah betul si page ini secara signifikan nggak sih mempengaruhi price, gitu ya. Kan nanti kita akan tulis H0-nya. Ini untuk yang umum ya. Y sama dengan beta 0 plus beta 1x plus R. Ini kan model umumnya begini ya. Nah, uji parsial itu untuk menguji apa? Apakah X secara signifikan mempengaruhi Y? Kan gitu ya. Berarti yang kita uji apa? Siapa? Beta 0 atau beta 1? Beta 1. Jadi kalau nilai beta 1 saya sama dengan 0, kalau nilai beta 1 saya sama dengan 0, berarti X-nya itu mempengaruhi Y enggak? Kalau nilai beta 1 saya sama dengan 0, X itu mempengaruhi Y atau tidak? Berarti kalau nilai beta 1 ini sama dengan 0, tadi interpretasinya apa? Beta 1 itu menunjukkan apa? Slope. Kalau nilai beta 1 saya sama dengan 0, berarti ada nggak hubungan X dengan Y? Tidak ada, ya kan? Makanya di sini H0-nya yang diuji pasti adalah beta 1 sama dengan 0. Kalau beta 1 sama dengan 0 berarti apa? Tidak ada hubungan X dan Y, atau X tidak signifikan mempengaruhi Y, atau X atau ya ini ya, X tidak signifikan mempengaruhi Y. Berarti H1-nya apa? H1-nya apa? Beta 1 tidak sama dengan 0. Berarti apa? Kalau beta 1 nilainya berapapun berarti ada kaitannya antara X dengan Y, kan gitu kan? Berapapun nilainya. Oke? Kalau ini bicaranya dua arah. Kita nggak bisa satu arah. Oke? Oke. Nah ini sama yang lainnya. Ini dibahas nggak sih? Oh nggak ada. Kalau itu saya bahas. Nah di uji parsial ini menunjukkan kan ini masing-masing ya, konstan berapa, page berapa gitu ya. Kalau kita lihat nilai p-value dari halaman ini berapa? P-value-nya berapa? 0,105. Kalau p-value-nya 0,105 di 0,105, kalau saya pakai alfanya 0,05 atau 5%, berarti ini lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar ya. Kita tulis di sini karena p-value-nya sama dengan berapa? 0,105. Dia lebih besar daripada alfa. Alfanya kita pakai 5%. Sehingga kesimpulannya apa? Kalau lebih besar berarti kesimpulannya apa? Terima H0. Kalau terima H0 berarti kesimpulannya apa? Ini kan? Berarti X tidak signifikan mempengaruhi. Atau di sini halaman tidak signifikan mempengaruhi harga. Sesuaikan dengan yang korelasi tadi ya. Gitu. Bisa dipahami? Nah, nanti kalau apapun kalau ujian, kalau di dalam penelitian, kalau kita mau menguji, tuliskan dulu hipotesisnya. Hipotesis statistik menurut saya ya. Hipotesis statistik itu kan ada dua kan, H0 dan H1. Jadi jangan tiba-tiba tolak H0 terima H0 tapi nggak dituliskan hipotesisnya apa. Jadi itu penting. Jadi kalau misalkan saya minta apakah betul bahwa halaman punya hubungan yang signifikan, ujilah gitu ya, ujilah bahwa halaman itu ada hubungan terhadap harga, ya tentu harus tuliskan hipotesisnya apa, kemudian kesimpulannya apa.
Pernah. Sering ya, R square. R square itu apa maksudnya? R square 37,7% ini menunjukkan apa? Kan kita punya model awalnya ini ya, Y sama dengan beta 0, beta 1 X plus error. Jadi R square itu mengukur bahwa X itu mampu menangkap keragaman Y. Jadi X mampu menangkap keragaman Y itu hanya sebesar 37,7% saja keragamannya. Jadi X itu mampu jadi menangkap keragaman Y itu sebesar 37,7%. Nah sisanya berapa? Sekitar 62. Itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Ini bagus nggak modelnya? Ya nggak bagus lah, karena kan lebih banyak faktor lain di luar model yang menjelaskan si Y dibandingkan si X-nya tadi. Makanya ini nilainya adalah 37,7%. Paham kan sini? Di R-square yang bagus yang mana? Yang minimal dia lebih besar menjelaskan dibandingkan si komponen di luar modelnya. Oke? Nah ini hasil outputnya dia dari R-square ya, kan sudah saya sampaikan. Keragaman yang dijelaskan oleh batas X di dalam model. Nah ini ya, interpretasinya adalah keragaman harga jual buku dapat dijelaskan oleh keragaman halaman buku pada 37,7%. Sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar. Oke. Nah kalau mau download militer nggak ada nextnya, udah nggak ada lagi ya. Kalau mau download militer bisa di sini ya. Tapi ini bayar kan? Kalau nggak mau bayar nanti ke lab aja bisa diinstalkan militer. Bilang yang di situ ya bisa di. Jadi waktu kan kita. Saya mau tunjukkan kalau nggak mau pakai militer di Excel juga bisa ya. Excelnya di kelas ini juga saya ajarin. Yang minggu lalu belum di-share, Bu. Ya, ini juga bisa untuk referensi. Minggu lalu belum di-share. Ini juga ada sama yang Saya copy dulu datanya yang tadi. Ini materi sudah ada kan di kelas ya? Beda, Bu, sama yang di kelas. Saya ada WA saya coba. Mas Jundi. Nanti WA lagi ya Mas. Saya kirim. Bu, mohon izin, Bu. Sama Excel yang minggu lalu juga belum. Sudah. Kemarin dikasihnya tuh di kelas yang lain ya? Udah ya, dikasih ya. Historinya agak lupa. Nah, data analisis, jadi di sini teman-teman sudah masukkan, kalau sudah masukkan datanya, ini X, Y gitu ya. Pilih ke data tadi, kemudian ke data analisis, diklik. Nah di sini pilih, kan ini masing-masing di analisis bisa kita gunakan ya. Pilih yang regression. Oke, setelah itu oke. Nah, input Y-nya kan berarti tadi harga ya. Nah, berarti ini di blok saja semuanya. Boleh Y-nya ikut, boleh enggak. Kalau Y-nya ikut nanti labels-nya diklik. Kalau Y-nya tidak ikut maksudnya kalau itu bloknya dari 84 ke 93 ya berarti labelnya nggak usah diklik gitu ya. Kemudian X-nya adalah ini semua. Nah, ini saya karena labelsnya ikut jadi saya ikutkan. Kalau mau pakai confidence level ya diklik saja gitu ya, nanti dia akan keluar confidence level.
dikeluarkan. Cukup ini aja ya. Kita oke aja. Nah, dari sini nanti kita lihat nih, ini semuanya sudah ada. Ada koefisien, ya kan? Koefisien interceptnya 48 sama kan? X-nya 0,513 sama ya. Sama, ini adalah koefisiennya. P value-nya juga sama nih tadi ya. Di sini adalah P value untuk intercept, ini P value yang untuk yang menguji apakah si halaman secara signifikan mempengaruhi ada. Terus apa lagi yang kita lihat? R-square-nya sama ya. 0,37 kan sama aja kayak 30%. Terus standar error 10,41 sama kan? Jadi boleh nanti pakai Bu, kalau untuk yang Minitab ada contohnya nggak, Bu? kalau untuk yang ini kebetulan saya belum bisa di laptop ini, tapi itu nanti nontonnya di YouTube sudah banyak kok itu caranya. Jadi itu udah gitu ya, jadi tinggal dilihat. Berarti hasilnya sama, hanya outputnya saja yang berbeda ya, Bu? Hasilnya pasti sama karena ini kan sebagai sama wireless. Hanya keluaran outputnya bentuknya aja yang beda. Kalau tadi kan kalau di Minitab bentuknya seperti yang saya contohkan di mana tadi ya? Sini ya. Ini ya. Kalau Minitab hasil keluarnya seperti ini, pasti seperti ini. Warnanya hitam semua ya. Ini saya merahin sendiri untuk menunjukkan hal itu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau nggak nanti saya upload ulang aja materinya di kelas ya. Oke teman-teman, dari saya cukup pas waktunya habis. Terima kasih banyak. Nanti UTS-nya soalnya ada benar salah dan juga ada esai. Ada berapa soal, Bu? Ada berapa soal? Isi-isinya ya mirip kayak kuis lah. Kalau BSC saya lupa ada berapa kuis. Kalau nggak salah esai itu cuma ada 2 soal. Esai itu ada 2 soal. Iya, online. Waktunya berapa lama, Bu? Waktunya lupa saya nanti ya. Ya sekitar 2 sampai 2,5 jam lah sekitar. Yang ini nanti ujian ini saya masuk persamaan linear yang sebelumnya nggak? Sama yang UTS maksudnya. Pak. Bagus atau Iya. enggak? Saya untuk matkul ibu aja ya. Oh, berarti UAS nggak ada pelajarannya Pak Bagus? Dari Pak Bagus nggak ada ujiannya. Nanti tanya ke Mas Adi ya kalau itu ya. Biasanya ada sih UTS-nya. Atau dari Pak Bagus ada kuis kan? Suka ada ngerjain juga. Katanya nanti terakhir sih digabung. Iya, nilainya pasti digabung. Maksudnya kan Pak Bagus kan juga ada kuis yang suka ada ujian kan. Oh itu dia. Jadi kalau Pak Bagus kan suka ada suruh mengerjakan. Iya. Kalau Tanda sama Pak Zainal itu digabung berarti ya? Ujiannya. Iya, kayak tadi saya bilang Mas Adi. Biasanya saya online sih dari kelas atau dari kelas kami. Kalau punya sama. Iya, buatnya Kita ini ujian online itu di sini atau di gimana terserah? Bu, online-nya berarti secara daring ya, Bu? Daring tuh di rumah masing-masing gitu ya? ya terserah mau di rumah mau di mana pokoknya di Oh iya. Esainya juga di kelas juga ya. Esainya juga ngerjainnya di kelas juga. Oh, ujiannya di kelas. Kelas IPB. Oh, ujiannya di kelas. Kelas itu yang upload. Oh, berarti nggak jadi di Gcom ya? kalau di kelas itu kan esainya nanti kan ada kolomnya gitu ya kolomnya ada tempat yang mengisinya gitu maksudnya ya. Teman-teman misalkan rumus-rumus kan susah tulis di situ ya, teman-teman boleh nulis di kertas Di foto ya? kemudian kertasnya di foto kemudian di-upload di bagian kotaknya itu. Nah, iya ya gitu ya. Kan kadang-kadang kita kalau tulis beta itu kan susah kan di dalam kotak yang kecilnya itu pakai kata saja di-upload itulah ya. Ya. Oke, bisa detailin bisa baca. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu lagi di semester Satu.